Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nendiana Fahita Nugroho dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam kelas 2D dengan NIM 43010210017. Di sini saya akan mereview buku tentang ayat-ayat syifa Al-Quran sebagai terapi psikologis yang ditulis oleh Ahmad Faidi. Al-Quran sebagai terapi psikologis. Di sini dijelaskan beberapa poin. Yang pertama yaitu Al-Quran membawa kabar gembira. Al-Quran merupakan pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan agar bisa selamat di dunia dan di akhirat. Tuntunan Al-Quran ini sangat lengkap. Al-Quran menjelaskan tentang beberapa konsep akidah dan muamalah. Yaitu yang pertama, Al-Quran sebagai petunjuk. Secara umum ada dua pemahaman mengenai konsep Al-Quran sebagai petunjuk. Yang pertama yaitu petunjuk hal progresif Tuhan dan petunjuk yang berkaitan dengan akal manusia. Yang dimaksud Al-Quran sebagai petunjuk artinya Allah memiliki kuasa mutlak mengenai siapa yang pantas atau tidak untuk memperoleh petunjuknya. Yang dimana di buku ini dijelaskan dalam firman Allah yang berbunyi Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Yang artinya, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Quran Surah Al-Isra ayat 9. Yang kedua yaitu Al-Quran sebagai pertolongan. Dari Al-Quran kita bisa belajar sabar dalam menghadapi setiap ujian yang Allah berikan kepada kita. Kita juga bisa belajar berzikir dan berdoa sekaligus memiliki rasa tawakal. Kemudian Al-Quran sebagai sumber ilmu. Di dalam Al-Quran terdapat beberapa peristiwa yang bisa diambil hikmahnya. Entah itu peristiwa mulai dari Nabi Adam, kemudian sampai Nabi Muhammad SAW. Selain ilmu-ilmu agama, ilmu umum juga terdapat dalam Al-Quran, seperti ilmu matematika, biologi, astronomi, kedokteran, dan sebagainya. Kemudian Al-Quran sebagai obat. Kegelisahan atau keresahan akibat penyakit yang diderita akan hilang tatkala ayat-ayat Al-Quran dibacakan. Yang dimana di buku ini dijelaskan dalam firman Quran Surah Yunus ayat 57 yang berbunyi Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Yunus ayat 57. Di ayat tersebut menjadi kabar gembira dalam proses penyembuhan penyakit gangguan mental seperti gangguan gelisah. Selain dengan membacanya dapat menenteramkan jiwa, di dalamnya juga terdapat ayat-ayat motivasi yang bisa menghidupkan semangat jiwa-jiwa yang rapuh dan sakit. Kemudian di buku ini dijelaskan tentang anjuran-anjuran Al-Quran tentang terapi psikologis. Berbicara tentang gangguan gelisah sebagai penyakit hati akan terlintas dalam benak kita mengenai organ tubuh manusia yang bernama hati. Ada dua pengertian mengenai konsep hati. Yang pertama, hati adalah bagian dari organ tubuh manusia yang berupa daging. Hati yang dimaksudkan di sini berwujud fisik sebagaimana organ tubuh yang dimiliki hewan. Dan yang kedua, hati adalah sesuatu yang halus atau latifah, ketuhanan atau robbaniyah, dan bersifat ruhaniyah.
Konsep yang kedua inilah yang membedakan manusia dengan binatang. Pengobatan dengan media Al-Quran tidaklah sama dengan pengobatan medis. Jika salah satu pengobatan medis dilakukan dengan cara mengonsumsi obat, maka pengobatan dengan media Al-Quran dapat dilakukan dengan membaca ayat-ayat Al-Quran serta mentadaburinya. Ada beberapa terapi gangguan gelisah yang berlandaskan ayat-ayat suci Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar kita senantiasa menjaga hubungan baik dengan Sang Maha Pencipta Hablu Minallah dan menjalin hubungan baik dengan sesama Hablu Minannas. Kemudian di buku ini menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran sebagai terapi psikologis. Al-Quran secara keseluruhan merupakan obat setiap penyakit baik rohani maupun jasmani. Di dalam setiap surat, setiap ayat, bahkan setiap huruf dalam Al-Quran dapat menjadi media penyembuhan bagi segala macam penyakit. Meskipun demikian, berdasarkan penelitian dan penafsiran para ulama, Al-Quran sendiri mengandung beberapa ayat yang secara spesifik memiliki khasiat khusus sebagai doa, penyembuhan penyakit, baik rohani dan jasmani. Baik, itu tadi review buku dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.